Percakapan yang mengademkan bumi. Cooling Conversation. Halo, apa kabar? Baik, selamat malam. Thank you udah mau Malam. ngobrol sama aku malam ini. Ah, Jadi mungkin aku juga introduce ya buat teman-teman yang baru dengar. Jadi podcastnya namanya Cooling Conversations. Jadi kita memang mau ngobrol sama teman-teman yang kerjanya di bagian sustainability. Terus apa namanya kerjanya beda-beda. Bidangnya beda-beda, jadi supaya teman-teman juga bisa tahu, sustainability itu nggak satu dimensi aja gitu. Bahkan orang-orang yang mungkin background-nya kuliahnya, nggak terhubungan dengan sustainability secara langsung, tapi ternyata banyak hal loh yang bisa dieksplor di situ gitu. Dan, sekarang sustainability juga dibutuhkan di berbagai macam bidang. Nah, jadi malam ini, Mbak Diah, ini temanku dari kerjaan yang sudah lama. Waktu baru pertama kali aku balik ke Indonesia, awal-awal kita berdua kerja di Windpark Internasional namanya That's How I Met Mbak Diah. Dan, Mbak Diah ini background-nya finance. Jadi, Mbak Diah sendiri deh yang introduce, background-nya oke. seperti apa, terus mungkin ditambahin, sebetulnya gitu mungkin, menyadari atau ada keinginan untuk, menghubungkan finance ke sustainability gitu, Mbak. Oke, oke. Perkenalan, namaku Dia. Aku sekarang kerja sebagai Project Finance Manager di satu perusahaan power developer. Backgroundku finance dan juga carbon management. Pertama kali, tertarik itu sebenarnya dari zaman kuliah S1 sih. Dulu kuliahnya kan accounting, terus tertarik dengan akuntansi lingkungan. Cuman dulu kan belum ada ya, bahkan waktu aku mau ngambil skripsi itu, dosen pembimbingnya nggak ada gitu. Dan aku berusaha kontak ke perusahaan pun juga belum ada perusahaan yang menerapkan itu. Jadi, ya sudah, itu hanya jadi sebagai interest pribadi saja. Terus kemudian setelah aku selesai master di finance, kebetulan kerja di perusahaan yang mengerjakan CDM, Clean Development Mechanism. Nah, dari situlah apa namanya semakin tertarik belajar tentang climate change, belajar tentang cara menghitung apa carbon emission dan konsep mengenai carbon emission reduction, kemudian juga ada kaitannya dengan sustainability. Nah, kemudian berlanjut ke pekerjaan lain yang memang ada kaitannya dengan sustainability juga. Setelah itu kerjaanku lebih banyak terkait climate finance dan sebelum gabung di perusahaan ini yang terakhir sekarang itu handle untuk sustainable finance spesifik ya waktu itu kerjanya banyak ngerjain training dengan OJK juga. Kalau untuk di kerjaan sekarang lebih ke financing memang tapi ada kaitannya juga dengan sustainability karena sekarang kan ketika kami berhubungan dengan lenders itu faktor ESG itu menjadi komponen yang sangat penting gitu. Mungkin Oke seperti oke. Iya, tadi pertama kali Mbak Dia bilang pengen skripsi tentang akuntansi lingkungan. hmm. Emangnya waktu itu tahu dari mana? Kemudian yang dalam pikirannya Mbak Dia waktu akuntansi lingkungan tuh artinya apa sih? Aku dulu baca jurnal ya waktu itu, jadi kan dapat jurnal-jurnal yang harus dibaca dan ada salah satu mata kuliah di silabus itu tentang akuntansi lingkungan dan menurutku tuh menarik banget. Oh iya, selama ini biaya eksternalitas tuh nggak pernah dibahas, sementara kita tuh bisa melakukan kegiatan ekonomi dan dapat manfaat dari ekonomi itu ada biaya jasa loh harusnya ke lingkungan yang selama ini nggak pernah dihitung di dalam proses bisnis maupun di dalam perhitungan satu produk atau jasa gitu. Nah, menurut aku tuh penting banget karena selama ini ya biaya itu kan dipastru ke masyarakat ya, masyarakat yang harus menanggung gitu. Tapi ya dan tapi di satu sisi memang sistem finansial kita, sistem ekonomi kita mengarah ke situ tapi belum belum sempurna memang. Berarti externalities itu adalah seperti impact atau dampak gitu ya Mbak?
Di suatu Betul. perusahaan kalau dia ada dampak lingkungan itu harus dihitung gitu biayanya Harus sebagai dihitung. cost. Sebagai cost. Nah, selama ini biaya-biaya itu kan tidak masuk ke dalam penghitungan biaya satu produk atau biaya satu jasa, dan memang sistem akuntansinya belum mengakomodasi hal tersebut di dalam standar akuntansinya juga memang belum ada waktu itu gitu. Nah, Hmm. itu yang membuat aku Sepanjang tertarik. Sorry, silakan. sepanjang yang Mbak Diah tahu, konsep Mm-mm. itu sekarang diterapin di mana ya Mbak? Mungkin negara tertentu atau perusahaan tertentu yang Mbak Diah tahu yang menerapkan itu saat ini. Kalau setahu aku diterapkannya belum secara langsung dalam artian menghitung semuanya, tapi mulai masuknya dari perusahaan melakukan atau menerapkan prinsip sustainability, kemudian juga bagaimana dia menghitung dan memasukkan proses itu dalam sistem bisnis mereka gitu. Sebagai contoh gampang-gampangnya ya, untuk satu perusahaan dia melihat emission-nya dari aktivitas bisnisnya berapa, terus kemudian bagaimana cara dia bisa mengurangi atau justru offset supaya bisa apa namanya, supaya bisa netral misalkan. Nah, itu masih cara-cara seperti itu sih setahu aku yang dilakukan. Tetapi Mm-mm. kalau benar-benar menghitung eksternalitas kayaknya Mm-mm. belum, iya, belum ada sih perusahaan yang Belum melakukan ada ya yang beneran masukin secara ke langsung. jurnal gitu ya. Betul, itu belum ada. Paling banyak kan berusaha melakukan memperbaiki praktek sustainability-nya supaya dampak ke lingkungannya jauh lebih berkurang daripada yang sebelumnya, dan mengambil tanggung jawab yang selama ini tidak dilakukan, misalkan untuk sesimpel pengolahan limbah yang dulu yang penting memenuhi standar baku mutu udah selesai. Sekarang mereka juga Mm-mm. coba melihat bagaimana sih prakteknya yang lebih sustainable dan lebih less harmful ke lingkungan. Hmm, oke. Nah, terus setelah kerja di finance juga, Mm-mm. ngambil MBA, terus ngambil master kedua untuk carbon management secara Mm, spesifik gitu kan. Itu mm-mm. menurut Mbak Diah ya, carbon accounting, carbon management, eh, background finance-nya Mbak Diah berguna nggak sih? Nyambung nggak sih sebetulnya skill-skill set itu transferable nggak dari finance ke carbon management? Kalau carbon managementnya sendiri sebenarnya nggak butuh background finance atau accounting ya, semua orang Mm-mm. bisa belajar tentang carbon management gitu. Tapi kalau aku melihatnya justru transkripnya adalah pada akhirnya perusahaan itu akan lihat triple bottom line-nya kan ya, terus terutama untuk bottom line-nya berapa gitu, profitnya berapa. Meskipun dia statement of mission atau visionnya, we want to reduce this emission, we want to be carbon neutral, for example. In the end of the day mereka lihat return-nya berapa sih, financially visible atau enggak. Dan menurut aku itu buat aku skill penting untuk bisa menerjemahkan carbon emission reduction atau bagaimana perusahaan bisa mengelola karbonnya itu ke dalam bentuk moneter gitu atau dalam bentuk finansial sih, karena sorry to say ya memang bisnis dan juga ekonomi saat ini hitungannya masih dengan struktur atau pola yang sama gitu, melihat secara finansial performanya seperti apa untuk perusahaan. Iya, dan sebetulnya itu kan fair ya, Mbak. Maksudnya sebuah Hmm, bisnis, sebuah perusahaan itu exist, salah satu core value-nya adalah memang itu, namanya juga iya, berbisnis kan. betul. Karena kan perusahaan harus sustain ya. Sustain nggak cuman secara satu, memang dulu sustainnya hanya ekonomi. Nah, sekarang ditambahkan sustainability-nya untuk lingkungan dan juga untuk people-nya. Nah, tapi secara ekonomi ini ya memang ini harus sustain dulu, karena perusahaan kan punya tanggung jawab untuk ke karyawan, untuk shareholder, dan itu sangat wajar Ya, bahwa mereka harus tumbuh berkembang dan harus tetap ada ya, tetap ada, dan ya. setidaknya untuk kesejahteraan di internal perusahaan itu sendiri, dan itu satu hal yang wajar sih, dan bisnis memang seperti itu gitu. Sekarang yang dipikirkan kan Mm-mm. bagaimana meminimalisir atau kalau bisa menciptakan situasi yang um, win-win juga lah ya untuk masyarakat dan untuk Mm. semuanya, terutama untuk lingkungan juga. Kalau Mm-mm. menurut. Sekarang kan Mbak Diah sebagai berarti project finance manager gitu ya. Hmm,
Tapi di perusahaan yang bergerak di renewable energy. Yap. Project finance di area sustainability atau renewable energy, bedanya apa Mbak? Dengan finance manager yang di perusahaan secara normalnya gitu? Oh, oke. Sebenarnya sih bedanya kalau saya spesifik karena kalau untuk project kebetulan power plant ya. Kalau power plant itu pendanaannya kita project by project. Nah, kalau ada perusahaan yang mendanainya lewat neraca perusahaan, itu biasanya disebutnya corporate financing. Yang menjamin Hmm. pendanaan adalah perusahaan induknya dan kemudian dilihat dari evaluasinya dari neraca si perusahaan induk ini. Sementara kalau project financing itu bankability dari satu project dilihat khusus dari project itu sendiri karena project ini yang akan jadi jaminannya. Nah, kalau secara Mhm. financing mungkin lebih kompleks ya karena si pihak Mhm. lenders dia akan mengevaluasi satu project dan project yang lain tuh dievaluasi satu persatu gitu. Jadi prosesnya akan Mhm. lebih kompleks karena akan dilihat secara legal, dari secara teknikalnya dan lain sebagainya. Nah, kalau kerjaan saya sebagai project financing memang tanggung jawabnya untuk engage ya dengan investor satu, kedua juga dengan lenders terutama baik bank development bank maupun commercial banks juga gitu. Karena kalau di Jadi, project kami juga berusaha lihat untuk blended financing juga. oke, jadi berarti Mbak Dia yang juga ngitungin financial feasibility dulu ya dari project ini secara Yes, return seperti apa, menarik atau ya. enggak. Betul. Mhm. Nah, secara lihat dari financial feasibility-nya dan juga sekarang terutama kalau kami berhubungan dengan development bank, ada kriteria tambahan kan untuk environment dan sosialnya. Jadi, saya juga melihat untuk aspek ESG-nya termasuk untuk project juga lihat emission reduction-nya berapa dan nantinya ketika sudah tahu supply chain equipment-nya dari mana nanti melakukan LCA juga gitu dengan konsultan. Dan kemudian untuk Mhm. environment dan sosialnya kalau di Indonesia kan mungkin cukup AMDA atau PLUKL ya untuk beberapa proyek tergantung Mhm. skalanya. Nah, sementara kalau ketika kami berhubungan dengan development bank maupun international financiers, berarti kami harus Mhm. mengacu ke international standard. Jadi harus lihat aspek lingkungannya, terutama juga untuk sosial, misalkan apakah kami berinteraksi atau ada riset dengan indigenous people, terus kemudian dalam proses Mhm. pengadaan lahannya itu juga dilihat secara detail ya prosesnya seperti apa dan Mhm. termasuk mungkin ada beberapa lender yang meminta juga untuk aspek gender equality, disability, social inclusion juga misalkan. Jadi ada Oke, beberapa oke, hal yang oke. dilihat nggak cuman financial feasibility-nya saja. Oke, biasanya standarnya berarti kalau udah kayak gitu mengacunya IFC punya gitu ya Mbak ya, Iya, World Bank punya gitu ya, World Bank punya, yang FC yang punya. paling mhm, Yang paling oke, sering dipakai kan, yang paling yang banyak paling sering. yang paling banyak dipakai dan diterapkan. Nah sekarang berarti Mbak Dia itu di, correct me if I'm wrong ya, HDF Energy ya? Hmm, mhm. Dan, di perusahaan ini is all types of renewable energy atau hanya beberapa yang spesifik? Oke, kami lebih menyasarnya ke wind resources atau solar PV resources. Karena di proyek kami mengkombinasikan renewable energy dengan storage. Storage-nya ada dua, hydrogen storage dan juga baterai. Kenapa kami pakai storage? Kami melihat ada masalah atau bukan masalah ya tantangan ya kalau kita menggunakan wind atau solar PV saja. Ada faktor namanya intermitensi karena ya sinar surya kan nggak selalu setiap saat. Kadang juga Mhm. mendung itu produksinya bisa langsung drop. Wind juga nggak ada, angin juga nggak ada setiap saat. Nah, hal Mhm. ini menimbulkan masalah sebenarnya untuk grid operator. Misalkan kalau di Indonesia itu PLN karena ketika Iya. satu sistem masuk misalkan 2 mega, sekecil 2 mega atau 3 mega, maka untuk menjaga Mhm. kestabilan jaringan itu PLN harus memasang kapasitas baru atau menyiapkan kapasitas tambahan untuk memastikan ketika misalkan produksi listrik dari si PLTS ini turun, jaringannya tidak terganggu. Nah,
perannya storage itu buat kami selain untuk menjaga stabilitas dari listrik yang kami supply ke operator jaringan juga ketika malam hari. Karena misalkan kami menggunakan PV solar. PV solar adanya siang hari aja ya, malam hari kan nggak ada. Nah, di malam hari ini kami menggunakan hydrogen converted by fuel cell untuk produksi listrik dan disuplai ke jaringan. Dan kenapa PV atau solar PV atau wind, karena gini, di Indonesia kan memang kita punya banyak resources yang mulai geothermal, hydro, atau mungkin beberapa daerah diberi banyak berkah dengan biomasa misalkan. Tapi kan banyak area-area lain atau pulau-pulau lain di Indonesia yang nggak ada hydropower, nggak ada geothermal juga, sehingga salah satu opsinya adalah PV solar kalau mau menggunakan renewable energy. Tapi itu tadi ada kendala terkait intermitensi dari solar PV maupun dari si wind power. Makanya kami menggunakan storage hydrogen supaya bisa tetap 24 jam, malam hari juga tetap bisa mensuplai listrik ke jaringan. Seperti itu. Dan proyek-proyeknya kebanyakan di Indonesia atau di daerah-daerah lain di Asia atau negara lain juga ada? Kalau proyek di negara lain, kami sedang konstruksi itu di French Guiana, dekat hutan Amazon. Sekarang lagi masa konstruksi dan itu the first multi-megawatt green hydrogen to power. Jadi kami kombinasi PV solar plus hydrogen storage sebagai hydrogen sistemnya dan juga baterai. Nah, di proyek itu kami tidak ada logistik hydrogen, dalam artian kami ada electrolyzer di situ untuk memproduksi hidrogennya di tempat itu juga. Jadi hidrogennya produce and use on site. Tidak ada risiko logistik yang berkaitan dengan proyek. Nah, tipe proyek yang sama yang sekarang sedang kami kembangkan di berbagai wilayah ya di dunia ini, termasuk di Latin Amerika, kemudian juga di Afrika dan juga di Asia. Kalau di Asia, kami fokus pertamanya memang di Indonesia karena kami lihat konteks geografis Indonesia di Indonesia Timur. Kalau Indonesia Barat, kami tidak masuk karena di Indonesia Barat kan sudah banyak coal power plant, sudah ada large hydro, ada geothermal juga. Sementara kalau di Indonesia Timur kami melihat banyak pulau yang tidak punya resources hydro ataupun geothermal, tapi iradiasi solarnya bagus gitu, tapi ada kendala, tentu saja ada kendala dalam atau terkait intermitensi dari solar PV atau wind power itu. Jadi untuk di Indonesia sendiri, kami proyek pertama yang sedang kami dorong itu di Sumba, dan selain itu kami juga lihat lokasi lain termasuk di Papua, Ambon, di Sulawesi juga. Total kami sedang lihat itu 22 proyek kalau di Indonesia. Kemudian di Filipina kita juga lagi kami lagi mengembangkan proyek-proyek juga, pipeline juga, dan untuk negara lain kami juga lagi lihat termasuk di Kamboja, Thailand, Vietnam, India, dan juga Jepang juga. Jadi terus kemudian kalau untuk Australia itu ada kolega kami yang handle untuk Australia dan juga Pacific countries ya, Pacific Island countries. Oke. Kalau di Indonesia berarti income dari proyeknya nanti dari mana, Mbak? Dari menjual ke PLN? Yes, dari menjual listrik ke PLN. Jadi kami sebagai IPP, Independent Power Producer, akan jual listrik ke PLN, dan kami menandatangani Power Purchase Agreement ya, atau perjanjian jual beli tenaga listrik. Seperti itu. Karena tanpa adanya PPA, proyeknya nanti nggak bisa bankable. Nggak ada yang bayar ya? Nggak bisa Iya, kan depending on revenue-nya, betul, revenue-nya nggak terjamin nanti. Mbak, aku curious tentang yang hydrogen ya. Jadi mungkin kalau yang wind, solar kita udah banyak dengar. Nah, kalau hydrogen itu boleh terangin sedikit nggak, Mbak? Sistemnya kayak gimana dan kenapa dia termasuk renewable energy? Oke. Pertama, hydrogen itu kan salah satu bentuk gas ya, dan dia bisa sebagai energy carrier. Dan hidrogen ini sudah digunakan di berbagai sektor.
misalkan baik digunakan sebagai untuk proses maupun dihasilkan dari byproduct dalam proses tersebut. Misalkan perusahaan petrochemical, perusahaan pupuk itu memerlukan hidrogen, terus kemudian oil refinery itu membutuhkan hidrogen untuk proses refinasi minyaknya, atau misalkan beberapa oleochemical dan juga perusahaan chemical itu mereka menghasilkan hidrogen sebagai byproduct. Nah, hidrogen ini sebenarnya bukan barang baru, sudah ada dari zaman dahulu kala. Misalkan NASA juga udah pernah pakai untuk propeller roketnya ya, dia fuel by hydrogen. Jadi bukan teknologi baru dan bukan barang baru, di Indonesia juga sudah banyak digunakan gitu, karena dari sektor-sektor industri itu sudah banyak pakai. Hidrogen ini bisa diproduksi dari banyak, mulai dari batu bara itu bisa menghasilkan hidrogen juga. Itu kita bilangnya atau biasanya mengidentifikasinya kalau sekarang pakai color ya. Jadi kalau black hydrogen itu dari coal misalkan, tapi kalau misalkan itu by product dari proses produksi menyebutnya grey hydrogen gitu. Nah, untuk hidrogen yang diproduksi dari renewable energy itu disebutnya green hydrogen. Prosesnya sebenarnya kita menggunakan electrolyzer. Jadi inputnya adalah air kan H2O. Nah, itu dipecah Ya. oleh electrolyzer, H2-nya dan O-nya gitu. Nah, hidrogennya ini yang berfungsi sebagai energy carrier. Kalau di dalam proses atau di dalam sistem power plant kami, jadi on-site akan ada electrolyzer untuk memecah air menjadi oksigen dan juga hidrogen. Hidrogennya disimpan dalam storage ya. Kemudian pada saat malam hari ketika dibutuhkan, kami punya fuel cell yang akan mengkonversi balik hidrogen ini menjadi listrik gitu, atau di proses fuel cell-nya itu akan mengubah hidrogen ini menjadi listrik gitu. Nah, kemudian kalau kami menggunakannya memang fokusnya untuk sekarang untuk sebagai energy storage, tetapi mungkin teman-teman juga udah banyak yang dengar bahwa hidrogen lagi banyak dibicarakan untuk menggantikan gas misalkan di masa depan atau sebagai bahan bakar masa depan gitu. Dan itu sangat memungkinkan banyak negara juga yang memang sudah membahas untuk produksi hidrogen sebagai fuel ya, atau sebagai komoditas, atau kita bilangnya sebagai molekul gitu. Termasuk kayak misalkan Australia atau negara-negara di Timur Tengah, termasuk juga di Chili itu mereka sudah membicarakan untuk produksi hidrogen sebagai molekul atau sebagai komoditi yang akan digunakan sebagai bahan bakar gitu. Dan hidrogen ini versatile karena dia bisa digunakan sebagai untuk proses produksi, bisa digunakan juga sebagai bahan bakar. Terus kemudian kalau dalam proyek kami digunakan sebagai energy storage. Mungkin Dan jadi memang prosesnya harus combine karena proses elektrolilisisnya itu juga membutuhkan energi gitu ya. Jadi betul. kalau mau dibilang dia sendiri yang dipakai juga nggak bisa dong, karena mau dapat dari mana power untuk prosesnya itu sendiri. Betul. Jadi pilihannya adalah antara misalkan kalau untuk kami kan kami menggunakan solar PV ya. Jadi solar PV-nya pada siang hari selain supply listrik langsung ke jaringan, juga untuk running electrolyzer-nya untuk produce hydrogen gitu, dan juga charging battery. Nah, untuk project lain sekarang kan dulu kalau kita projectnya biogas ya, Fit ya, itu kan pakai gas engine ya. Nah, sekarang ada juga gas engine yang sudah bisa menggunakan hidrogen meskipun masih harus dicampur dengan gas yang lain. Nah, itu juga memungkinkan gitu menggunakan hidrogen, tapi hidrogennya antara harus diproduksi di situ on-site atau memang harus ditransportasikan dari lokasi lain. Nah, untuk beberapa negara yang saya sebutkan tadi, misalkan Australia kan mereka sudah mulai tuh kirim ke Jepang ya hidrogennya untuk digunakan di Jepang sebagai fuel atau sebagai untuk dipakai untuk diproses produksi di salah satu industri juga bisa seperti itu. Jadi ya betul, memang harus ada Harus combine. iya. Atau kalau enggak berarti harus didatangkan atau harus ditransportasikan dari tempat lain. Oh, oke, ya. Kita kan di Indonesia ini mungkin persentase renewable energy versus non renewable energy kita masih tinggi banget ya pakai non renewable energy. Mungkin kita masih
ya 80-90% lah. Mhm. Menurut Mbak Dia nih yang udah banyak kerja, di area, renewable energy dan juga energy transition, apa sih yang dibutuhkan untuk percepatan Indonesia, memiliki lebih banyak lagi renewable energy? Percepatan ya, eee, Mhm, banyak sih. Satu misalkan, political will, terus kemudian untuk oke. regulasinya juga dan terutama adalah Mhm, level playing field yang sama gitu. Karena, oke renewable energy, tetapi ketika level playing field-nya nggak disamakan dalam artian, ketika kita menggunakan batu bara atau menggunakan, eee bahan bakar fosil ya, itu kita sudah mengalami, teknologi maturity yang sudah cukup lama satu, terus kemudian mhm, market dari bahan bakarnya sendiri tuh sudah terbentuk ya. Jadi banyak hal yang dari segi biaya itu sudah diabsorb oleh market, terus selain itu dari segi regulasi juga pemerintah, juga sudah banyak mendukung. Jadi secara, mhm. kebijakan dan lain sebagainya ini sudah stabil lah ya, udah Logistik juga settle. kali ya? Yes, dari logistik dan sebagainya Mhm, macamnya. Nah, sebenarnya kalau untuk renewable energy, memang secara teknologi banyak percepatan sehingga dari segi harga juga penurunan dari equipment-nya juga banyak ya. Tetapi ketika itu tidak dibarengin dengan, apa namanya, level playing field yang sama, tentu misalkan kayak batu bara tentu akan lebih murah nih dibandingkan solar PV gitu. mhm, mhm. Sementara, balik lagi ke yang pembahasan pertama, banyak eksternalitas dari batu bara ini yang nggak pernah dibahas gitu. Nah, sementara kalau untuk, Mhm, energi terbarukan satu, teknologinya juga masih bergerak meskipun sudah banyak akselerasi dalam penurunan biaya, tetapi, eee, benefit dari renewable energy ini seringkali tidak dihitung gitu. Sementara kita mhm. bisa menikmati misalkan batu bara yang murah itu kan karena, thanks to, apa, thanks to the nature yang Eee, Mungkin thank you udah jelasin tentang hydrogen energy terutama, kemudian renewable energy di Indonesia. Nah, sekarang aku mau dapat masukan dong dari Mbak Diah, terutama buat mhm, teman-teman nih yang sekarang bekerja di finance atau sebetulnya, interest-nya itu di finance, keuangan, bisnis gitu. Apa sih yang diperlukan untuk either bisa switching kalau mau, mhm. atau ya, lebih ada mengintegrasikan juga gitu antara finance dan sustainability di pekerjaannya. Mmm. Mungkin yang pertama adalah, berusaha memahami ya bahwa, sekarang untuk melihat, visibility satu project atau satu bisnis itu bukan hanya dari finansialnya, tetapi kita harus memperhitungkan juga dampaknya kepada lingkungan dan juga kepada sosial. Jadi mungkin untuk teman-teman yang misalkan di perbankan, kalau dulu cuma lihat FS tuh hanya lihat, oke, equity IRR atau project IR-nya berapa, payback-nya kapan, tapi sekarang coba dilihat gitu, nggak cuma lihat, oh sudah ada izin lingkungannya, tapi dibaca lagi Mhm, AMDAL-nya, UPLKL-nya, mhm, itu beneran dilihat gitu kan, beneran nggak ini dilakukan secara benar dan dampaknya kepada lingkungan dan masyarakat akan seperti apa. Kemudian, itu mhm. juga salah satu cara untuk mengintegrasikan ya ke dalam, pekerjaan. Kemudian, Tapi secara eee sorry Mbak, secara heeh praktisnya kan misalnya nih dia udah heeh, ngelihat AMDAL-nya kok agak aneh ya, maksudnya mmm, secara, mhm. orang finance kan berarti di awam juga Mhm terhadap mhm AMDAL, tapi misalnya dia mhm menemukan kok ada yang nggak bener ya, dan, mhm. sebagai orang finance apa yang bisa dilakukan tentang itu? Oke, kalau sebagai orang kanan kan mungkin kita nggak well first dengan, topik itu ya. Satu bisa dengan, apa namanya, hire konsultan ya untuk melakukan due diligence lebih jauh gitu, atau, bisa juga coba cek eee, ke Kementerian Lingkungan Hidup misalkan. Dulu Oke, Kementerian Lingkungan Hidup atau sesimpelnya adalah coba browsing di internet ya untuk cek, apa namanya,
apakah ada berita miring atau isu terkait proyek Oke. ini. Tapi kalau yang lebih bagus sih memang untuk melakukan due diligence ya Ya. dari apa isu yang ditemukan itu. Dan kemudian kalau misalkan tadi yang untuk teman-teman yang pengen switching gitu bisa dengan ikut short course misalkan atau pertama mungkin Mm-mm. perkenalannya untuk baca atau ikut webinar dulu ya yang tentang sustainability, sustainable finance. Kemudian kalau apa namanya lebih tertarik lebih jauh bisa ikut kursus atau short course tuh menurut aku banyak sih untuk short program seperti itu. Dan Mm-mm. tentunya kalau memang lebih tertarik lagi bisa ya apa mengambil pendidikan atau ya pendidikan yang mungkin lebih lebih formal ya yang mungkin yang ada Mm. sertifikasinya karena ketika kita pengen career switching gitu kan apply ke satu pekerjaan baru tentu dilihat kira-kira apa namanya pernah pegang proyek apa saja yang ada kaitannya dengan Mm. sustainability kemudian secara Ya. background skill dan juga knowledge apakah dia cukup mengerti atau dan dia paham tentang isu dan juga principles yang diterapkan terkait sustainability atau mungkin sustainable finance secara khusus gitu. Mm-mm. Karena kalau juga ngelihat Mbak Dia gitu ya, finance-nya pasti pakem, skill-nya sudah di situ. Tapi kita mendengarkan Mbak Dia tadi ngomongin tentang renewable energy, itu kan juga pengetahuan-pengetahuan yang cukup teknis. Dalam artian mungkin Hmm, nggak sampai dalam seperti orang engineering-nya, mm-mm, cuma sebagai mm-mm. orang finance yang memegang project-nya harus Harus tahu ngerti to juga. some level gitu kan. Iya, dan maksudnya sesimpel kayak YouTube tuh punya banyak resources thanks to YouTuber dan juga Oke, para dari konten Google ya. kreator itu gitu. Karena menurut aku sendiri ya sebagai orang finance untuk mengetahui atau paham tentang uh, term teknis ini apa itu aku sering Google atau cari aja di YouTube dan itu banyak apa namanya orang yang dengan berbaik hati menjelaskan konsep-konsep atau Heeh. teori itu mungkin walaupun aku nontonnya harus beberapa kali ya gitu waktu itu misalkan ada project geothermal enthalpy itu apa sih gitu kan aku Oke, nontonnya itu oke. berkali-kali atau hydrogen tuh awalnya aku juga nggak ngerti jadi aku nyari sampai hydrogen tuh apa terus gray hydrogen apa terus kenapa ada pink hydrogen segala gitu ini bedanya Oke, apa gitu dan itu ternyata di YouTube banyak banget orang yang bikin banyak. yes apa namanya materi seperti itu menjelaskan dengan apa namanya dengan cukup baik mulai yang dari serius sampai yang pakai apa namanya lebih ke pakai animasi ya jadi lebih lebih Ya, lebih lebih gampang. mudah lah dipahami. Jadi dia kurangi drama Korea, Oh perbanyak nggak apa-apa nonton. drama Korea. Oh, kalau nggak apa. Mbak terakhir, mau dong di-share resources yang Mbak Dia pikir bagus nih untuk kita semua tahu ya. Buku atau nggak tahu, ya itu YouTube mana sih yang bisa ditonton atau film atau apa gitu yang lagi dirimu suka? Kalau buku aku justru jarang ya malahan karena kayak misalkan udah kerja gitu maunya kan baca buku yang lain ya nggak tentang kerjaan Mm-mm. dulu. Mungkin kalau go to aku untuk yang mudah ya, maksudnya ringkas dan cepat untuk mendapatkan informasi itu satu aku cari di YouTube atau Google. Kemudian nanti misalkan Google Mm. biasanya kan untuk artikel tuh ada sourcesnya juga ya. Nanti bisa Mm-mm. kalau pengen tahu lebih jauh, lihat source-nya ini jurnalnya kemana gitu. Jadi Mm-mm. awal baca artikelnya dulu, kemudian dilihat jurnalnya kemana. Jadi biasanya artikel, kemudian aku coba cari jurnalnya, karena sekarang kan banyak juga orang Mm-mm. yang kita bisa dapat jurnal-jurnal di internet. Kemudian kalau YouTube itu cara mudahnya sih, karena banyak yang memberikan penjelasan mudah banget. Untuk channelnya aku nggak ada spesifik sih, paling aku type Oke, keywords-nya aja ya, dan biasanya oke. akan banyak muncul sih. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang dari finance tuh seringkali apa namanya, eh aduh aku lupa nama websitenya Apritivil atau Repet, aku lupa deh. Tapi oh ya sama satu lagi kalau yang buat teman-teman yang baru bisa juga cek ke UN itu dia punya UN Climate Finance ya. UNEP itu kan dia Hmm. punya ini kan ya untuk sustainable finance khusus. Nah, Mm-mm. bisa lihat di situ. Kemudian UNFCCC itu biasanya mereka juga punya Mm. satu situs khusus. Kemudian
ada beberapa UN body sih yang memberikan semacam edukasi ya mengenai sustainable finance atau sustainability juga gitu. Tapi kalau buku, ya kebetulan aku nggak baca apa lebih justru nggak baca buku. Atau kalau misalkan mau short course atau program banyak sih yang mulai dari EU itu kan banyak scholarship juga ya. Terus Iya. kemudian ya atau kalau yang mau ikut course yang berbayar itu misalkan tentang impact investing atau tentang sustainable finance itu juga banyak juga dan itu kan biasanya dia sudah curated ya dari materinya dan juga dari speaker atau pematerinya itu kan udah curated jadi buat kita nggak perlu cari-cari lagi dan biasanya nanti akan diberikan lagi sources untuk bacaan-bacaan lebih jauh kalau misalkan Tambahannya lagi. kalau mau baca lebih lanjut lagi. Oke, oke. Thank you ya Mbak Dia, udah Iya, sharing banyak. Jadi sama-sama. mudah-mudahan berguna juga Semoga buat teman-teman. ya semoga bermanfaat. Pasti bermanfaat. Ini jadi yang YouTube yang nanti ditonton orang lain ya Mbak, Oh, yang lagi nyari-nyari. Oke, thank you ya Mbak Dia. thank you. Thank you ya, Fit. Dah. Dah, pas banget nih. Dah. 1 menit. Oke, David. Oke, Aku dadah. end record.